Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat karunia sehingga kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan di yaumil akhir kelak. Ini sudah bulan Maulud atau Rabiul Awal. Nek wong Jawa ngarani bulan Mulud. Maulid, Mulud, Milad. Nah, atau Rabiul Awal ya. Nah, di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang takkan terlupakan. Apa itu? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelahiran Nabi Muhammad itu di tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan tanggal, kalau Masehinya tanggal berapa? 20 April 571 Masehi. Nah, siapa yang hafal tentang syair lagu lahirnya Rasulullah? Yuk, siapa yang hafal? Pasti hafal semuanya pasti. Nabiku Nabi Muhammad, Nabiku Nabi Muhammad. Ayo. Ingkang Rama Sayyid Abdullah, ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu Siti Aminah, miyos dalem wonten ing Mekah, miyos dalem wonten ing Mekah. Yo. Dina Asnin ing wayah subuh, dina Asnin ing wayah subuh, ing sasi April tanggal 20, ing tahun April tanggal 20. Nah, tahun fil miyose Nabi, tahun fil miyose Nabi, 571 tahun Masehi, 571 tahun Masehi. Nah, dan seterusnya. Itu banyak ya. Itu bisa dilakukan macam-macam, misalkan Thalib kakeknya, pamannya, istri setia, putri tercinta. Nah, itu lagu-lagu yang lain. Sebenarnya banyak banget seiran-seiran yang bisa kita gunakan untuk mengingat sirah atau sejarah, atau mengingat perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
ayahanda Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyid Abdullah. Ibunya namanya Siti Aminah. Istri pertama Siti Khadijah. Nah, terus anaknya ada Siti Fatimah. Terus Nabi Muhammad itu mempunyai seorang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Pamannya sebenarnya banyak ya dari suku Quraisy itu. Cuma yang paling sayang dan mengakui kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi adalah hanya Abu Thalib. Yang lain tidak mengakui. Yang mengakui itu hanya Abu Thalib saja. Sayangnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Sampai akhir hayatnya tidak mau masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad itu pada usia 7 tahun itu dioperasi, dadanya dibelah, hatinya diambil dan dicuci. Yang ambil siapa? Malaikat Jibril. Diambil dan dicuci, lalu dikembalikan, dan setelah dikembalikan dipasang lagi, dan itu bekas operasinya tidak ada bekas operasinya. Lalu pada usia kecil, masih usia berapa bulan itu sampai usia 2 tahun itu Nabi Muhammad disusui oleh seorang ibu yang bernama Siti Halimatus Sa'diyah. Siti Halimatus Sa'diyah. Kita ya sudah manggil Bu Halimah. Lalu usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah diajak berdagang oleh pamannya. Nah, ketika diajak berdagang itu ketemu dengan seorang siapa? Seorang apa? Seorang yang bernama siapa? Lupa toh. Nah, bertemu dengan seorang yang itu mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad dengan apa? Di punggungnya ada tanda yang berwarna biru. Nah, setelah itu ditanyakan kepada pamannya yang yaitu seorang pendeta yang bernama siapa? Halo? Siapa? Kelingan mi? Lupa? Halo koh? Halakoh? Enggak. Nah, setelah itu Nabi Muhammad tidak diboleh untuk diajak berdagang lagi, sebab kalau ketahuan dia adalah seorang rasul maka akan dibunuh. Dan perkembangan perdagangan Nabi Muhammad itu pesat. Nabi Muhammad karena terkenal dengan kejujurannya. Setelah itu usia 25 tahun Nabi Muhammad dilamar oleh seorang wanita yang cantik, kaya, tapi usianya sudah 40 tahun. Dan lamaran itu akhirnya sama Nabi Muhammad diterima.
Muhammad cewek, bukan cowoknya. Nah, setelah itu terjadilah pernikahan. Singkat cerita, di usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul terakhir atau Rasul akhir zaman, dan menerima wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra sampai 3 kali. Dan Nabi Muhammad kedinginan drodok. Wah, kedinginan. Waktu itu Nabi Muhammad baru istilahnya menyendiri, menyendiri mengagungkan asma Allah, menyendiri. Itu gampangannya bahasanya macam-macam ya, menyendiri itu ya. Ada yang mengatakan itu meditasi, ada yang mengatakan itu nepi, ada yang mengatakan itu bertapa, ada yang mengatakan itu macam-macam istilahnya. Wong Jawa macam-macam, tapi lah pokoknya intinya menyendiri di Gua Hira dan menerima wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, setelah menerima wahyu pulang, subuhnya langsung menyelimuti Siti Khadijah dengan kulit yang bulunya sangat tebal. Itu ini masih banyak cerita tentang Rasulullah, cuman itu nanti kita bahas di minggu-minggu berikutnya, termasuk mukjizat Rasulullah, termasuk ketika Rasulullah sebelum akhir hayat, setelah Rasulullah meninggal, kita ditanya. Dan jelas saya cukup sedikit bahwasanya Rasulullah itu dari tangan Rasulullah itu bisa memancarkan air yang sangat jernih dan airnya bersih. Itu dipakai untuk mandi, untuk minum, untuk cuci, untuk wudhu dan lain-lain ketika baru berada dalam pengasihan. Ketika Rasulullah tidak boleh kumpul dengan siapa saja, itu ditaruh dengan kurun. Rasulullah tak sama umat Islam semuanya itu. Salah satu mukjizatnya itu. Yang kedua, Rasulullah bisa membelah bulan menjadi 4. Terus yang ketiga apa? Rasulullah itu selalu dinaungi awan. Oh, tidak pernah kepanasan. Nah, awannya melakukan yang duri Rasulullah terus. Halo. Jadi Rasulullah itu selalu dinaungi awan. Ya, Rasulullah berjalan kemanapun awannya juga mengikuti. Yang selanjutnya, Rasulullah itu bisa, keringatnya Rasulullah
yang dikeluarkan Rasulullah itu sangat harum. Harumnya melebihi harumnya minyak. Minyakmu lho, sak wangi minyakmu cek wangi minyak Rasulullah. Wangi keringat Rasulullah. Keringatnya, baunya, harumnya luar biasa. Beda karo keringate kae, burket. Burket ngerti enggak? Enggak tahu. Enggak tahu, bubur ketek. Menjijikkan. Oh. Jijik. Dan masih banyak lagi keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu yang bisa saya sampaikan nanti disambung di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.